Haleluya. Puji nama Tuhan, dan sungguh saya bersyukur kepada Dia yang mengizinkan saya boleh berdiri di tempat ini. Masih dari Pulau Dom, tempat yang sangat bersejarah bagi warga atau umat Tuhan di wilayah Papua secara khusus, karena ini merupakan salah satu tempat yang bersejarah bagi para misionaris juga, dan juga pada zaman ketika Injil diberitakan. Di tempat ini juga ada satu gereja yang sangat besar meskipun tidak kelihatan, dan sungguh saya merasa dikagumkan oleh anugerah Allah yang telah dinyatakan melalui banyak orang yang hatinya dipenuhi oleh kasih Allah untuk melayani mereka yang jauh pada zaman itu terpencil, yang jauh dari pemandangan mereka, tetapi mereka mengikuti petunjuk Allah untuk pergi dan memberitakan Injil. Dan itu disebabkan karena kasih mereka sungguh telah dipulihkan dengan kasih Allah. Hari ini kita lagi akan masuk dalam seri renungan firman Tuhan, bejana yang dipulihkan, sebagai bagian daripada renungan atau tema kita untuk tahun ini, yaitu menjadi bejana yang dikuduskan dalam Kristus. Bejana kekudusan dalam Kristus. Masih dari Yohanes pasal 21, tetapi hari ini kita berada pada perikop yang sangat khusus, yaitu percakapan antara Tuhan Yesus dan Petrus. Dicatat di dalam Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dikisahkan di sini di mana Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Saya bacakan 1-2 ayat bagi Anda sekalian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes. Lagi-lagi ini terjadi, atau peristiwa ini terjadi di pantai. Ketika setelah Yesus memberi mereka makan atau sarapan pagi. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, pertanyaan itu ditanyakan oleh Tuhan Yesus 3 kali secara khusus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaan pertama ketika Yesus menanyakan, dia menggunakan kata agape. Apakah engkau agape terhadap aku? Kemudian Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tetapi kata yang dia gunakan adalah filio, yaitu kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Kemudian Yesus bertanya yang kedua kali, apakah engkau agape terhadap aku? Arti dari kata agape adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang tanpa pengecualian, tanpa diskriminasi, tidak menantikan balasan. Dan Petrus menjawab lagi, Tuhan, aku filio kepadamu, aku mengasihi engkau dengan kasih persaudaraan. Kemudian yang ketiga kali, saudara sekalian, Yesus menggunakan kata yang sama dengan yang digunakan oleh Petrus. Apakah engkau filio terhadap aku? Apakah engkau memiliki kasih persaudaraan? Apakah engkau saudaraku? Dan Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku filio terhadap engkau. Aku punya kasih persaudaraan dengan engkau. Kalau kita masih mengingat Petrus, dia adalah seorang yang selalu ingin nomor 1. Dia adalah seorang yang selalu, kalau orang lain takut, dia mengatakan, aku tidak takut. Dia adalah seorang yang selalu seperti lebih penting daripada orang lain. Kalau Petrus yang lama, ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna? Pasti Petrus akan mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang standarnya lebih tinggi daripada kasih orang lain. Tetapi kali ini, Petrus berubah. Dia menyadari bahwa ia tidak sempurna. Ia menyadari bahwa ia tidak sanggup. Ia menyadari bahwa ia tidak mungkin mengasihi Tuhan dengan agape berdasarkan kemampuannya sendiri. Hari ini kita mendapati seorang Petrus yang rendah hati, yang mengaku dia sadar bahwa ia adalah seorang yang lemah,
Ia pernah menyangkal Yesus 3 kali. Sehingga dengan demikian, pengalaman itu mengingatkan kepada dia bahwa ia bukanlah seorang yang sempurna, yang lebih baik daripada orang lain. Dan hari ini kita mendapati Petrus sadar betul bahwa ia hanya sanggup mengasihi Tuhan apa adanya dari kemampuan dirinya. Tetapi kalau kita mengetahui kisah lebih lanjut bahwa Petrus akhirnya rela melayani Tuhan, bahkan mati di atas kayu salib. Menurut sejumlah sejarah tradisi mencatat bahwa Petrus bahkan meminta disalibkan dengan terbalik. Itu menggambarkan kepada kita bahwa kasihnya yang sederhana itu, kasihnya yang hanya filio itu, yang hanya kasih persaudaraan, telah ditransformasi, dipulihkan menjadi kasih yang betul-betul tanpa pamrih. Kasih yang mempersembahkan segala sesuatu bagi Tuhan. Saudaraku, ini akan menjadi seri kita terakhir dalam seri atau renungan kita yang terakhir dalam seri bejana yang dipulihkan. Dan saya ingin mengajak kita untuk meminta Tuhan agar kiranya Ia menolong kita memiliki kasih yang dapat melampaui kemampuan kita. Kasih yang tidak membeda-bedakan. Kasih yang sanggup melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kasih yang tidak menantikan balasan. Itu tidak mudah. Tetapi saya sangat yakin Tuhan bisa memampukan kita untuk melakukannya. Bukankah kita mengetahui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah untuk menyatakan kasih Allah yang besar bagi setiap umat Tuhan. Di dalam catatan Lukas pasal 10 dikisahkan tentang seorang muda atau seorang Samaria yang murah hati. Kemudian digambarkan tentang bagaimana dia memberikan apa yang bisa dia berikan untuk menolong orang yang sakit. Tetapi perhatikan sebelum Tuhan Yesus memberikan gambaran kisah itu tentang orang Samaria yang murah hati. Sesungguhnya itu didahului dengan pertanyaan dari guru-guru Taurat. Orang-orang yang pintar tentang Alkitab atau tentang Taurat. Mereka bertanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam kitab Taurat dan apa yang kau baca di sana? Kemudian mereka mengutip, saudara-saudara sekalian, perjanjian lama yang mengatakan demikian. Jawab mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus dimulai dengan sebuah deklarasi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah yang sangat besar dan agung itu telah mencurahkan kasih-Nya kepada umat manusia, supaya saudara dan saya diselamatkan, supaya kita semua punya kepastian keselamatan yang kekal. Apa bagian kita? Bagian kita adalah mendemonstrasikan kasih itu kepada mereka yang belum mengalaminya. Dimulai dari mereka yang ada di sekitar kita, keluarga kita. Dimulai dengan mereka ada yang sedikit di luar lingkaran kita, tetangga kita, rekan-rekan sekerja kita, dan mereka yang jauh, dimanapun kita berjumpa dengan mereka. Mendemonstrasikan kasih Allah melalui kehidupan kita. Tetapi saya sadar kita tidak sanggup melakukannya dengan kemampuan kita sendiri. Untuk itu kita membutuhkan Tuhan. Untuk itu kita perlu dari waktu ke waktu datang seperti pengalaman Petrus. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Saya hanya punya kasih sebesar ini. Tidak mungkin saya punya kasih sebesar Engkau. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Tuhan memulihkan kasih Petrus dari waktu ke waktu. Sehingga dengan demikian, ia bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Doa saya kiranya saudara sekalian mengalami pengalaman yang sama. Sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus, saudara mengalami bejana saudara dipulihkan. Dalam artian kasih saudara dipulihkan.
Kalau selama ini pengampunan saudara terbatas, Tuhan kiranya menolong saudara mengampuni lebih lagi. Kalau selama ini saudara memberi terbatas, Tuhan menolong saudara memberi lebih lagi. Kalau selama ini saudara melayani Tuhan kurang sungguh-sungguh, saudara ingin memberikan lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Sebab berbicara tentang orang Samaria yang murah hati itu dilandasi dengan satu prinsip, mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Doa saya kiranya saudara terus mengalami kasih Allah yang tidak terbatas itu. Doa saya kiranya kasih yang saudara alami itu juga didemonstrasikan, disalurkan, ditularkan kepada orang lain. Dimulai dari keluarga kita, saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara merayakan kasih yang dipulihkan. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba percaya ada begitu banyak umat manusia, bahkan kami sendiri sebagai umat-umat Tuhan, tidak selamanya memiliki kasih yang sempurna, tidak selamanya memiliki kasih yang serupa dengan kasih Tuhan. Untuk itu kami berdoa, mampukanlah kami, pulihkanlah kasih kami. Kalau di tengah-tengah keluarga kasih itu sudah tidak menjadi nyata, sudah menjadi suam-suam kuku, sudah menjadi pudar, kasih mula-mula telah terlupakan. Hamba berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kasih-Mu yang besar itu, pulihkanlah kasih kami. Pulihkanlah kasih saudara-saudara kami. Mampukanlah kami untuk bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa kami, akal budi kami. Mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kami. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu tidak terbatas bagi kami dari waktu ke waktu. Dan sekali lagi, pulihkanlah kasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat mengasihi, selamat mengalami kasih itu dalam kehidupan saudara setiap hari. Haleluya. Amin.